Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ide bisnis Home Connect. Saya Muhammad Rofi Zuhair dan ini ada dua rekan saya di sini. Nama saya Muhammad Rehan. Nama saya Sultan. Next. Nah, jadi di ide bisnis Home Connect kami memiliki ringkasan ide bisnis, yaitu jasa instalasi smart home adalah menyediakan layanan profesional untuk menginstalasi, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan sistem pintar di rumah-rumah pelanggan. Bisnis ini menawarkan instalasi perangkat smart home, konsultasi, desain, dan penjualan perangkat. Nah, di sini ada diagram proses bisnis. Nah, jadi di diagram proses bisnis ini ada yang pertama itu identifikasi kebutuhan pelanggan, lalu instalasi konfigurasi, pengujian dan verifikasi, pelatihan pelanggan, dan layanan pemeliharaan dan perawatan. Lalu penawaran dan penentuan harga, perencanaan dan desain, dan juga ada pengadaan perangkat. Lalu selanjutnya layanan purna jual, evaluasi kepuasan pelanggan, dan pengembangan hubungan pelanggan dan pemasaran. Analisis ide bisnis. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Treatments. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, strengths, yaitu keahlian dan pengalaman. Jadi, keahlian dan pengalaman adalah tim bisnis memiliki pengetahuan dan keahlian dalam instalasi dan konfigurasi perangkat smart home. Lalu, kualitas layanan mampu memberikan pengalaman yang nyaman, efisien, dan aman bagi pelanggan. Lalu yang terakhir, diversifikasi pendapatan, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber seperti jasa instalasi, penjualan perangkat, dan pemeliharaan atau perawatan. Lalu yang kedua itu ada weakness. Nah, di weakness ini ada beberapa poin seperti persaingan ketat. Para pasar jasa instalasi smart home memiliki persaingan yang ketat dan pesaing yang sudah mapan. Lalu, pembaruan pengetahuan dan keterampilan, yaitu perubahan cepat dalam teknologi smart home, memerlukan pembaruan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya itu ada poin opportunities. Di poin opportunities ada pertumbuhan pasar, yaitu adopsi teknologi smart home yang semakin luas dan peningkatan minat masyarakat dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi rumah mereka. Lalu kebutuhan pelayanan berkualitas. Peluang untuk memenuhi permintaan pasar yang membutuhkan layanan instalasi berkualitas tinggi dan pengalaman yang unggul. Dan yang terakhir, inovasi teknologi. Terus munculnya inovasi dalam teknologi smart home membuka peluang untuk menghadirkan solusi baru dan mengintegrasikannya dengan layanan atau produk lain. Dan yang terakhir ada poin threats atau ancaman. Yang pertama itu perubahan tren dan teknologi. Kecepatan perubahan dalam tren dan teknologi smart home dapat menjadi tantangan dalam menjaga pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir. Lalu poin kedua adalah reputasi dan kepercayaan. Dalam industri ini, menjaga reputasi yang baik dan membangun kepercayaan pelanggan sangat penting, dan ancaman dapat muncul jika ada keluhan atau masalah dalam pelayanan.
Lalu yang berikutnya ada strategi hasil analisis SWOT atau SWOT. Nah, di sini kita harus memanfaatkan keunggulan atau strengths. Yang pertama itu mengedepankan keahlian teknis yang tinggi dan pengalaman dalam instalasi sistem smart home untuk memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan. Lalu yang kedua, membangun reputasi yang kuat dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas kerja yang baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sultan. Oke, memperbaiki kekurangan. Keterbatasan sumber daya manusia dalam tim instalasi yang dapat membatasi kapasitas dan waktu respon. Kedua, ketergantungan pada pemasok tertentu untuk perangkat komponen smart home. Cara mengatasinya adalah mengembangkan rencana untuk merekrut dan melatih lebih banyak teknisi instalasi guna memperluas kapasitas, serta melakukan diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pihak. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan peluang. Pertumbuhan pasar smart home yang terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran dan minat konsumen terhadap teknologi cerdas. B. Kemitraan dengan pengembangan properti dan perusahaan konstruksi untuk menyediakan layanan instalasi smart home dalam proyek pembangunan atau renovasi rumah. Strategi yang digunakan adalah meningkatkan upaya pemasaran dan promosi untuk memperluas jangkauan pasar serta menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait seperti pengembang properti dan perusahaan konstruksi. Yang selanjutnya adalah mengatasi ancaman. Yang pertama adalah persaingan yang ketat dari perusahaan instalasi sistem smart home lainnya di pasar. Dan yang kedua, perubahan teknologi dan tren pasar yang cepat yang dapat membuat teknologi dan layanan yang ada menjadi usang. Strategi yang digunakan adalah terus melakukan riset dan pengembangan untuk tetap up to date dengan teknologi terbaru, serta mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan manfaat unik yang dapat membedakan dari pesaing. Selain itu, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk membangun loyalitas dan mempertahankan pangsa pasar. Oke, selanjutnya adalah bisnis model canvas. Bisnis model canvas mempunyai 9 poin utama, yaitu value proposition, customer segment, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Oke, value proposition, kemudahan dan kepuasan pengguna. Kemudahan dan kepuasan pengguna menawarkan pengalaman penggunaan yang mudah dan intuitif. Pelanggan dapat dengan mudah mengontrol dan mengatur perangkat dan sistem rumah pintar mereka sesuai dengan preferensi mereka, yang meningkatkan kenyamanan dan kepuasan mereka. Yang kedua, efisiensi energi dan keberlanjutan. Dengan sistem smart home yang terintegrasi, pelanggan dapat mengoptimalkan penggunaan energi di rumah mereka. Hal ini membantu mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Yang ketiga adalah keamanan dan perlindungan. Instalasi sistem keamanan pintar memberikan perlindungan dan keamanan bagi rumah pelanggan, sensor gerak, kamera pengawas, dan sistem alarm yang terhubung membantu mencegah
intrusi dan memberikan peringatan kepada pemilik rumah dalam situasi darurat. Ini memiliki rasa aman. Ini memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran kepada pelanggan. Selanjutnya adalah customer segment. Segmentasi pelanggan untuk bisnis jasa instalasi smart home meliputi yang pertama adalah pengguna teknologi, yaitu mereka yang tertarik pada teknologi terbaru dan mengadopsi sistem smart home untuk pengalaman penggunaan rumah yang canggih dan terhubung. Yang kedua adalah profesional yang sibuk. Mereka ingin mengotomasi sebagian besar aspek rumah untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah keluarga dengan anak. Mereka mencari solusi smart home yang meningkatkan keamanan dan pengawasan anak seperti sistem keamanan kontrol akses dan pengaturan waktu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rehan. Baik, sekarang ke channels. Pertama ada website dan media online. Membuat sebuah website untuk mempromosikan layanan, menampilkan portofolio proyek, dan memberikan informasi kepada calon pelanggan. Menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan potensial. Kedua, itu email marketing. Dengan membangun daftar langganan email dan mengirimkan konten informatif, tips, atau penawaran khusus kepada pelanggan yang telah berlangganan. Ini dapat membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan membangun kesadaran merek. Ketiga, komunitas online. Bergabung dengan forum atau platform komunitas online yang berfokus pada smart home, properti, atau teknologi, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan informasi berguna kepada anggota komunitas. Ini dapat membantu membangun reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari audiens yang tertarget. Keempat, media tradisional. Menggunakan media tradisional seperti radio atau televisi lokal untuk mempromosikan layanan instalasi sistem smart home. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek di kalangan masyarakat setempat. Sekarang ke customer relationship. Yang pertama, pelayanan pelanggan yang unggul. Prioritaskan pelayanan pelanggan yang unggul dan responsif. Tanggapi pertanyaan, permintaan, atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Pastikan pelanggan merasa dihargai dan puas dengan layanan yang mereka terima. Kedua, yaitu kualitas pekerjaan yang tinggi. Berikan perhatian terhadap detail, gunakan peralatan dan teknologi terbaru, dan pastikan instalasi dilakukan dengan profesionalisme. Pelanggan akan menghargai hasil yang baik dan merasa yakin bahwa mereka mendapatkan nilai yang sepadan dengan investasi mereka. Tiga, yaitu penawaran paket dan pilihan yang fleksibel. Sediakan berbagai paket instalasi yang sesuai kepada pelanggan. Tawarkan pilihan yang fleksibel dalam hal produk dan fitur yang dapat dipilih dengan memberikan opsi yang beragam agar dapat menyesuaikan layanan dengan preferensi pelanggan dan memenuhi berbagai kebutuhan rumah mereka. Keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Selalu ikuti perkembangan teknologi dalam industri smart home. Pastikan selalu menawarkan solusi dan produk terbaru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Pelanggan akan lebih tertarik jika mereka melihat bahwa bisa mengikuti perkembangan terkini dan dapat memberikan solusi yang inovatif. Sekarang kita ke revenue streams. Di revenue streams terdapat
Satu, penjualan perangkat dan peralatan. Ini termasuk berbagai jenis perangkat yang seperti lampu pintar, termostat pintar, kunci pintar, sensor gerak, kamera pengawas, perangkat suara pintar, dan banyak lagi. Kedua, yaitu layanan instalasi dan konfigurasi. Ini melibatkan pemasangan perangkat, pengaturan dan konfigurasi sistem, serta integrasi dengan jaringan rumah pelanggan dengan menawarkan layanan instalasi sebagai paket lengkap atau dengan biaya tambahan tergantung pada kompleksitas proyek. 3. Layanan pemeliharaan dan perbaikan. Itu menawarkan layanan pemeliharaan dan perbaikan kepada pelanggan setelah instalasi selesai. Ini termasuk perawatan rutin, pembaruan firmware, perbaikan perangkat jika rusak, atau penggantian perangkat yang rusak. Layanan ini dapat dijual sebagai paket layanan tahunan atau dalam bentuk layanan berlangganan. 4. Layanan konsultasi dan desain. Ini menawarkan layanan konsultasi dan desain kepada pelanggan yang membutuhkan dalam merencanakan dan merancang sistem smart home mereka. Ini meliputi pemilihan perangkat, desain tata letak, integrasi dengan infrastruktur rumah yang ada, dan saran tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Baik, kita ke key resource. Pertama yaitu tenaga kerja ahli, membutuhkan seperti teknisi instalasi, teknisi jaringan, dan ahli pengaturan sistem smart home. Ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan instalasi dengan baik seperti teknisi instalasi, teknisi jaringan, dan ahli pengaturan sistem smart home. Kedua, peralatan dan perangkat khusus. Ini memerlukan peralatan dan perangkat khusus untuk melakukan instalasi sistem smart home dengan efisiensi dan keandalan tinggi. Ini mungkin termasuk alat pengukur, peralatan pemasangan, perangkat lunak konfigurasi, dan perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan sistem smart home dengan jaringan rumah pelanggan. 3. Yaitu perangkat smart home. Ini termasuk lampu pintar, termostat pintar, kunci pintar, sensor gerak, kamera pengawas, speaker pintar, dan perangkat lainnya. Penting untuk menjalin hubungan dengan produsen atau pemasok perangkat smart home terkemuka untuk memastikan memiliki akses ke perangkat berkualitas tinggi. Keempat, yaitu teknologi dan sistem IT. Ini termasuk perangkat keras dan perangkat lunak untuk manajemen proyek, manajemen inventaris, keuangan pemasaran, dan layanan pelanggan. Pastikan infrastruktur teknologi memadai untuk mendukung kegiatan bisnis. Kelima, pengetahuan industri dan tren terkini. Perlu terus mengikuti perkembangan terbaru dalam industri ini, termasuk perubahan teknologi, kebijakan regulasi, dan preferensi pelanggan. Baik, kita ke key activities. Yang pertama yaitu konsultasi dan penilaian kebutuhan. Ini memberikan konsultasi yang komprehensif dan membantu pelanggan dalam merencanakan instalasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup penilaian lokasi, analisis jaringan, dan identifikasi perangkat yang cocok. 2. Desain sistem dan tata letak. Ini mengidentifikasi perangkat yang akan diinstal, lokasi yang tepat, dan koneksi jaringan yang diperlukan. Desain yang efisien dan estetika yang menarik harus dipertimbangkan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. 3. Instalasi dan konfigurasi. Ini memiliki tim teknisi yang terlatih dan berpengalaman untuk melakukan pemasangan perangkat, pengaturan koneksi jaringan, serta pengujian dan penyesuaian sistem. Kualitas instalasi yang baik akan memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 4. Pelatihan dan edukasi pelanggan. Memberikan pelatihan kepada pelanggan tentang cara menggunakan sistem smart home dengan efektif setelah instalasi selesai. Ini melibatkan memberikan panduan penggunaan, menunjukkan fungsionalitas sistem, dan menjawab
pertanyaan masalah yang mungkin timbul. 5. Layanan pemeliharaan dan dukungan pelanggan. Merespons permintaan perbaikan, pembaruan perangkat lunak, atau masalah teknis lainnya yang mungkin terjadi. Dukungan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi akan membantu mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Baik, kita ke key partners. Pertama yaitu penyedia perangkat smart home, 2. penyedia layanan hosting dan perawatan website, 3. kemitraan dengan pemasok dan mitra bisnis. Ini memiliki kemitraan yang kuat dengan pemasok dan mitra bisnis dapat menjadi aset penting dalam jasa instalasi sistem smart home. Hal ini dapat memberikan akses ke produk-produk terbaru, dukungan teknis, dan peluang pemasaran yang lebih baik. Baik, kita ke cost structures. Cost structure adalah pengaturan atau komposisi biaya yang terkait dengan operasi suatu bisnis atau organisasi. Hal ini mencakup elemen-elemen yang menyumbang terhadap pengeluaran bisnis dan bagaimana biaya tersebut didistribusikan di dalam organisasi. Dalam operasional jasa instalasi smart home, terdapat beberapa biaya yang perlu diperhitungkan, antara lain: 1. Biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat untuk jasa instalasi smart home dapat menjadi bagian dari biaya tetap dalam struktur biaya bisnis tersebut. Hal ini tergantung pada apakah bisnis tersebut memiliki ruang kantor atau fasilitas fisik yang disewa untuk menjalankan operasionalnya. Biaya sewa tempat dapat mencakup pembayaran bulanan atau tahunan kepada pemilik properti. 2. Yaitu biaya hosting website. Biaya hosting untuk jasa instalasi smart home tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis hosting yang dipilih, shared, VPS, atau cloud. Seperti hosting, ruang penyimpanan bandwidth, keamanan, skala bisnis, dan perjanjian kontrak dengan penyedia hosting. Biaya hosting tidak terlalu terkait langsung dengan operasional jasa instalasi smart home, kecuali jika ada kebutuhan khusus untuk menyimpan dan mengelola data atau aplikasi terkait. 3. Biaya teknisi. Biaya teknisi merupakan salah satu komponen biaya yang terkait dengan jasa instalasi smart home. Biaya ini mencakup pengeluaran dan membayar tenaga kerja teknisi yang melakukan pekerjaan instalasi dan konfigurasi sistem smart home. Baik, sekarang biaya teknisi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti 1. Tingkat keahlian. Biaya teknisi dapat dipengaruhi oleh tingkat keahlian dan pengalaman teknisi dalam melakukan instalasi smart home. Teknisi dengan keahlian dan pengalaman yang lebih tinggi mungkin akan meminta bayaran yang lebih tinggi. 2. Durasi pekerjaan. Biaya teknisi juga dapat dipengaruhi oleh lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan instalasi. Pekerjaan yang lebih kompleks atau memakan waktu lebih lama mungkin akan mempengaruhi biaya teknisi yang harus dibayarkan. 3. Jumlah teknisi. Jumlah teknisi jika instalasi smart home memerlukan lebih dari satu teknisi. Biaya akan meningkat sesuai dengan jumlah teknisi yang akan terlibat dalam pekerjaan tersebut. 4. Lokasi geografis. Biaya teknisi juga dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis di mana instalasi dilakukan. Perbedaan biaya hidup dan tarif upah regional dapat mempengaruhi harga jasa teknisi. Dalam menghitung biaya teknisi perlu mempertimbangkan upah per jam atau paket harga keseluruhan yang disepakati dengan teknisi. Yang kelima, biaya transportasi. Biaya transportasi dalam jasa instalasi smart home terkait dengan perjalanan teknisi atau pekerja ke lokasi instalasi. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk bahan, peralatan, dan biaya transportasi itu sendiri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transportasi meliputi jarak antara lokasi, teknisi, dan instalasi. Metode transportasi yang digunakan, jumlah perjalanan, dan berat atau volume peralatan yang dibawa. Penting untuk memperhitungkan biaya transportasi dalam perencanaan dan penentuan harga jasa instalasi smart home agar sesuai dengan kebutuhan proyek dan tidak berdampak negatif pada profitabilitas bisnis. Baik, mungkin sampai di sini saja sih sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi